فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada pembahasan jawazim yang menjazmkan dua fi'il. Terakhir apa? Hendak ya dikri ayu. Baik. Dan ayu yang dia ini sebagai jawazim, dia apa? Senantiasa diidhafahkan akhwan. Ayyu kitabin, ayya kitabin. Naam. Baik. Senantiasa diidhafahkan. Jadi adalah isim syarat. Kemudian juga apa? Mata, kita sudah mengambilnya ya kan? Untuk mata diingat-ingat dia sebagai apa? Isim syarat jazim yajzimu fi'lain mabniyun ala as-sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyyah al-makan al-zamaniyah. Dzarfiyyah zamaniyah. Kapan saja. Kapan saja kamu pergi, aku ikut pergi misalnya. Mata tadhab, adhab. Nah sekarang hampir sama dengan mata akhwan, yaitu ayyana yang ke-8. Atsamin ayyana wa huwa ismu syartin jazimin yazimu fi'lain al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaa'uh. Ini harus sudah lincah di lisan kita. Wa huwa ismu istifhamin yustafhamu bihi 'anil zamanil mustaqbal. Ya, ayana ini isim syarat yang menjazmkan dua fi'il, jelas. Dan ini adalah isim istifham, kata tanya yang ditanyakan dengannya tentang waktu yang akan datang. Jadi digunakan untuk menanyakan sesuatu yang akan datang. Nah, nahwu qauli syair seperti pada perkataan penyair fa ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzili. Di sini tentunya kasrah apa? Yang dimunculkan untuk darurat, untuk apa? Untuk qawafi. Nah, asalnya apa? Baik. Kalau tidak dalam syair berarti apa? Membacanya syukran. Tanzil. Fa ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzil. Ini kalau anta. Ini sekarang yang diajak bicara anta atau anti. Nah, yang diajak bicara anta ini. Alamatun jazmihi sukun al-zahir ala akhirih wa qusira limunasabatir rawi. Wal fa'ir dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Perhatikan di bagian akhir ini. Kenapa kok fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa? Gitu. Fa ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzil. Betul atau salah di sini?
Kalau dia yang diinginkan mu'annas berarti apa? Tanzili, ya kan? Karena asalnya tanzilina menjadi tanzili. Berarti kasrah sebagai alamat ya yang dibuang. Baik. Kalau itu berarti fa'ilnya mustatir takdiruhu, fa'ilnya mustatir atau dhahir tapi mahdzuf. Fa'ilnya ya kan? Ya mu'annasah mukhatabah. Taib anti. Tapi kalau di sini untuk apa? Tanzil anta, maka di bagian akhir keliru. Wal fa'il dhamir mustatirun wujuban takdiruhu, harusnya apa? Takdiruhu anta, maka antum betulkan di i'rab. Nah, pada catatan kaki nomor 1 paling bawah itu wasawab anta, takdiruhu anta. Adapun makna dalam bahasa kita, ikhwan, fa ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzil. Ya, kapan saja angin bertiup tenang, ya, dalam artian anginnya itu angin yang tidak keras tapi juga tidak membahayakan, tidak dingin, tidak panas. Fa ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzil. Nah, kapan saja angin itu angin yang seimbang, angin yang nyaman, maka turunlah. Turun. Di sini maksudnya apa, kawan? Ya, kapan saja ada kesempatan di situ maju. Ini ungkapan, isyarat demikian. Kalau ada kesempatan maju, tapi kalau nggak ada kesempatan ya nggak usah maju-maju. Bikin apa? Bikin capek sendiri. Buang-buang waktu. Dalam ungkapan bahasa kita nunggu ada angin segar. Kalau ada angin segar, segera dimanfaatkan. Nunggu angin segar. Atau ungkapan lain apa untuk peribahasa demikian? Dalam bahasa kita nunggu ada kesempatan yang pas. Apa Ali? Baik. Apa? Perhatikan i'rabnya, alfa ala hasabi ma qablaha. Ayyana ismu syartin jazimin yajimu fi'lain mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin ala dharfiyyati zamaniyah ma zaidah. Ta'dil fi'lun mudhari' majzumun bi ayyana wa alamatu jazmihi sukun wa huwa fi'lu syart bihi jar wa majrur muta'alliqan bi ta'dil ar-rih fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhamma adh-dhahirah ala akhirih. Tanzil fi'lun mudhari'un wa huwa jawabu syart wa jazaohu majzumun bi ayyana wa alamatu jazmihi sukun adh-dhahir ala akhirih wa qusira li munasabatir rawi. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu apa? Anta. Dibetulkan itu. Atase aynama wa yusamma bi ayna asyartiyah. Ya, aynama dinamakan dengan ayna asyartiyah. Wa huwa ismu syartin jazimin yazimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. Wa huwa mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyah al-makaniyah. Wa ma azaidah ka qaulihi ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut. Perhatikan di sini, aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja kalian berada, ini kan syartian, di mana saja kalian berada, maka kematian akan
mendapati kalian. Sembunyi dimanapun, lari kemanapun, mesti akan apa? Didapati oleh kematian. Jika memang sudah tiba waktunya, tidak mungkin seorang mengelak. Nah, sekarang di Arab, aynama takunu yudrikumul maut. Abdurrahman, Riau. Baik. Aynama ismu syartin jazimin mabniun ala apa? Ala sukun, jadi satu kesatuan. Nah, fi mahalli dia bertanya tentang apa? Tentang tempat. Berarti fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al makaniyah. Ya. Ini dzarfiyah makaniyah. Di mana saja. Terus takunu Taib takunu fi'il mudhari' fi'il syart majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal asma'il khamsah minal af'alil khamsah. Terus wawu wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il alif fariqah. Taib yudrikumul maut indak dirab Mujahid yudrikumul maut yudrik malzumun bi aynama wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus yang dhamir yang mana? Kaf. Kaf dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli raf'in atau nasbin? Anda syukran. Kenapa? Nah, fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal mim lil jama'. Kemudian al mautu apa Khadir? Al mautu i'rabnya apa? Fa'il. Al maut fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Baik, dimanapun kalian berada maka kematian akan mendapati kalian. Al-ashir anna wa hiya ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain ala awal fi'lu syart wa thani jawabuhu wa jazaa'uh. Naam, anna sama isim syarat jazim menjazmkan dua fi'il. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab dan jazanya. Faqaulil Labid ibn Rabi'ah wa asbahta anna ta'tiha taltabis biha kila markaibaiha tahta rijlaika syajiru wa tasta'malu bimakna kaifa wa ta'ti lita'ajjub wa nahwu qawlihi ta'ala qalat anna yakunu li ghulam. Baik, berkaitan dengan anna sebagai isim syarat. Contohnya ini, anna ta'tiha taltabis biha. Baik, kila markabaiha tahta rijlaika syajiru. Dan anna
digunakan bermakna kaifa, bagaimana, dan juga datang untuk menunjukkan ta'ajjub, keheranan, seperti pada ayat qalat anna yakunu li ghulam. Dia mengatakan ketika Maryam diberi kabar gembira bahwasanya beliau akan memiliki putra, maka beliau terheran-heran, anna yakunu li ghulam, bagaimana ya, bagaimana aku bisa memiliki anak padahal aku apa? Belum memiliki suami. Bahkan walam yamsasni bashar, tidak menyentuhku satu laki-laki pun. Walam aku bagi, aku pun bukan seorang wanita pelacur. Ini tentang anna. Baik. Cuman anna yang bermakna kaifa dan bermakna ta'ajjub, bukan apa? Bukan anna yang menjazmkan. Al-hadi ashar haythuma wa hiya ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu ka qauli syair haythuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Haythuma tastaqim yuqaddir laka Allahu najahan fi ghabiril azmani. Nah, kapan saja engkau istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan bagimu keselamatan di waktu mendatang atau di waktu yang tersisa. Atau juga jika engkau istiqamah, karena makna syarat dalam bahasa kita paling adanya itu. Nah, barang siapa, kalau waktu kapan saja, kalau tempat di mana saja, kalau orang siapa saja, kalau benda apa saja. Dan untuk syarat yang umum berarti apa? Jika, kalau, ya, jika engkau istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan bagimu keselamatan di waktu mendatang, di waktu yang tersisa pada hidupmu. Atsani asyar kaifama wa huwa ismu syartin jazimin yajimu fi'lain ala awal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaa'u. Nahu kaifama tattajih attajih. Nah, bagaimanapun engkau menghadap, maka aku akan menghadapnya juga. Bagaimanapun engkau mengarah, maka aku akan mengarah ke situ juga. Ini cuma orang sekedar mengikuti apa yang diperbuat orang lain. Ats-tsalits asyar idza adzarfiyah asyartiyah wa hiya tajzimu fi'lain fi ad-darurati syi'riyah nahwu qauli syair istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Idza dzarfiyah syartiyah kawan. Nah, dan dia menjazmkan dua fi'il pada darurah syi'riyah. Jadi hanya digunakan pada syair saja ketika darurat. Contohnya perkataan syair di sini, istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Merasa cukuplah. Nah, selama Rabbmu telah memberi kecukupan kepadamu. Ini perintah untuk qanaah. Istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Jangan sampai seorang yang ada adalah jasya, yaitu tidak pernah merasa cukup. Tapi merasa cukuplah dengan kecukupan yang telah Allah berikan kepadamu. Baik. Wa idza tusibka khasasatun fatajammali, dan apabila menimpamu suatu kesulitan, kemelaratan, maka fatajammali, berbuatlah yang bagus. Jangan berkeluh kesah, jangan meminta-minta kepada manusia. Syahidnya apa di sini? Idza menjazmkan dua fi'il apa dan apa di situ? Indak Jabir. Dua fi'il yang dijazmkan idza apa?
Yang pertama, fi'il isyaratnya mana? Fi'il isyarat dari idza. Tusibka. Kemudian jawabnya fatajammal. Di situ dikasrah karena apa? Untuk menyesuaikan akhir dari syair. Sekarang tusibka i'rabnya bagaimana Muhammad? Tusibka. Tayyib, fi'il mudhari' majzumun bi idza wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Tayyib. Terus li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Kemudian al-kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli tayyib fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Terus khasasatun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Ya. Ini kaidahnya. Pokoknya kalau fi'il, jangan bingung, fi'il mesti antum harus mencari fa'ilnya. Kalau setelahnya kok ada isim yang marfu', maka itu jelas fa'il. Tapi kalau setelahnya tidak ada isim yang bisa dirafa'kan, maka berarti fa'ilnya muqaddar. Nah, atau fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Kemudian kalau di situ ada yang mansub setelah fi'il, maka dia maf'ulun bih. Jadi kalau ketemu fi'il harus cari. Ketemu isim di depan berarti dia mubtada. Mubtada antum harus mencari apa? Mencari khobar, harus ketemu khobarnya mana. Itu kaidah dalam bahasa Arab dasar. Fi'il mesti harus ada fa'ilnya. Bagaimana ada perbuatan tanpa ada fa'il? Baik. Kecuali kondisi apa? Fi'il tersebut mughayyaru shighah, maka fa'ilnya tidak disebutkan, tapi sebagai pengganti fa'il namanya naibul fa'il. Cuman sebagai pengecualian akhwan, di dunia ilmu nahwu ternyata ada fi'il tanpa fa'il. Baik. Ada fi'il tanpa fa'il. Ini yang nyeleneh dari kaidah. Fi'il apa itu? Syukran, masih ingat? Fi'il tapi tidak punya fa'il. Fi'il untuk taukid. Nah, maka dia tidak ada fa'ilnya. Taib idrib, maka fi'il yang taukid ini tidak ada fa'il. Terus ada dua apa, masih ingat? Ada apa? Di muwasil. Fi'il dari talama, kathurama. Taib. Fi'il dari talama, kathurama. Terus apa lagi? Ada berapa fi'il? Baik, itu pengecualian apa? Tapi dibahas dalam kitab yang lebih tinggi. Nah, sekarang sudah selesai. Wa idza tusibka khasasatun fatajammali sekarang. Nah, fatajammali fa sebagai rabithah li jawab syart. Sekarang tajammali di i'rab hamzah. Fi'il mudhari' apa? Ini pembahasan apa kita sedang, Mas? Apa? Mansubun wa majzumun? Majzumun bi idza. Terus wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus kenapa itu kasrah?
Dari mana antum datangkan sukun? Alamatul jazmihi sukun wa kusira, ikut yang depan tadi, wa kusira limunasabati ar-rawi, dikasrah demi mencocoki ar-rawi. Baik. Kalau kita mau i'rab yang lebih lengkap lagi, fatajammal fi'il mudhari' majzumun bi idza wa alamatu jazmihi as-sukun al-muqaddarah mana'a min dhuhuriha apa? Istighalul mahal biharakati al-munasabah. Karena apa itu munasabatur rai. Naam. Wa hasilu ma sabaqa anna jawazim al-fi'lil mudhari'i ala qismain. Kesimpulan dari yang telah lewat bahwasanya amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari' itu terbagi dari dua jenis. Nah, ma yajzimu fi'lan wahidan wa hiya sittatu ahruf. Yang menjazmkan satu fi'il itu ada 6 huruf. Ditutup kitabnya Pak Ahmad. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amar wa du'a, la fin nahi wa du'a. Taib. Wa ma yajzimu fi'laini wa hiyal baqi, dan yang menjazmkan dua fi'il maka itu yang tersisa. Wa tanqasimu ila thalathati aqsam. Yang tersisa berarti berapa jumlahnya, Muhammad Raga? Enggak usah ngitung, itu sudah barusan kita selesai yang keberapa? 18 kurangi 6 berapa? 13. Yang tersisa ada 13 yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Nah, 13 ini dibagi jadi 3 golongan. Baik, 13 ini dibagi menjadi 3 golongan dari 13 awamil. Ada yang isim, ada yang berupa huruf. Nah, 3 golongan tersebut harfun bittifaq. Golongan pertama yang dia adalah huruf berdasarkan kesepakatan ulama nahwu, wahia in, satu tok anggotanya. Yang huruf dengan sepakat itu ada in. Nah, kemudian yang kedua asma bittifaq, yang berupa isim berdasarkan kesepakatan ulama nahwu, wahia ma wa man wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassah. Baik. Berarti anggotanya berapa itu? 10, ya kan? Kemudian mukhtalafun fi, golongan yang ketiga yang diperselisihkan. Mukhtalafun fi, diperselisihkan apakah dia isim atau huruf. Warrajih ismiyatuha, dan yang rajih adalah isim. Wahia idma wa mahma. Berarti kalau mau kita ringkas lagi, intinya berarti dari yang tersisa yang menjazmkan dua fi'il ini, yang huruf 1, yang isim berapa? Abdullah? 12. Ya, 12. Baik. Kemudian sebagai faedah, wala yujadu fi lughatil Arab ismun mu'rabun mukawwanun min harfaini abadan. Dan tidak didapat di dalam bahasa Arab isim yang bisa di-i'rab yang terdiri dari 2 huruf saja. Tidak ada sama sekali isim yang mu'rab dalam bahasa Arab kok cuma 2 huruf. Berarti kalau kita dapati dapati isim cuma 2 huruf, maka asalnya adalah apa? Mabni. Seperti di sini ma, dia isim.
Isim bukan ini ma dan man? Isim ya kan? Isim syarat. Dia kok isim cuman 2 huruf penyusunnya, maka berarti kita katakan mabni. Paham? Isimnya mabni. Dan ini kaidahnya akhwan, dalam bahasa Arab tidak ada isim yang mu'rab kok cuman 2 huruf saja. Seandainya ada, maka itu sebenarnya ada 1 huruf yang lain, berarti 3 huruf cuman dibuang. Seperti contohkan di sini. Wa amma ma jaa fi nahwi famun wa yadun. Famun, ini mu'rab atau mabni? Wafa? Mu'rab. Yadun mu'rab. Baik. Kok bisa ini? Kadang kaidahnya tidak ada dalam bahasa Arab isim yang mu'rab terdiri dari 2 huruf saja. Maka kita katakan pada famun dan yadun fahadha min babit takhfif. Ini masuknya dalam bab peringanan. Nah, dalam pengucapan. Bab untuk meringankan. Wa illa fa asluhu famayun wa yadayun. Jadi famun aslinya famayun. Yadun aslinya yadayun. Kan sedikit berat ya kan orang Arab mengucapkan demikian, famayun, famayuka. Nah, beda famayuka dengan famuka. Ringan mana? Ringan mana Abdurrahman Kisaran? Famuka ya kan? Daripada famayuka. Baik. Yaduka dengan yadayuka. Baik. Makanya orang Arab kemudian menghilangkan ya-nya untuk takhfif. Jadinya famun dan yadun. Ini faedah tambahan. Kemudian ada faedah berikutnya pada catatan kaki nomor 1 di halaman 86. Perhatikan tanbih. Idza kana al-jawabu la yasluhu an yakuna syaratan wajaba al-ityanu bi wahidatin min sab'atin. Baik. Majmu'atun fi qaulin nazim ismiyatun talabiyatun wa bijamidi wa bima waqad walan wa bit tanfisi. Baik. Apabila jawab dari syarat itu tidak pantas untuk menjadi baik. Idza kana al-jawab la yasluhu an yakuna syartan. Jika jawabnya itu tidak pantas untuk jadi syarat, maka wajib untuk mendatangkan salah satu dari 7 hal yang dikumpulkan dalam perkataan nazim ismiyatun talabiyatun wa bijamidi wa bima waqad wa bilan wa bit tanfisi. Perhatikan contoh ayyama tad'u falahul asmaul husna. Dan ungkapan ini di bagian depan sebenarnya ungkapannya kurang baik. Intinya berarti ikhwan yang ingin disampaikan dalam tanbih ini, kapan saja jawab syarat itu atau terkadang jawab syarat itu diberi fa rabithah. Fa untuk apa? Untuk menggandengkan antara jawab dengan syaratnya. Nah, kapan didatangkan fa rabithah lil jawab? Ini ketika jawabnya berupa salah satu dari 7 hal yang disebutkan di sini. Ini mudahnya demikian karena kalimat di atas padanya sesuatu yang gumud, kurang jelas. Intinya sekarang tanbihnya ya, tanbihnya untuk pahami. Terkadang pada jawab syarat harus didatangkan fa. Fa untuk apa? Untuk mengikat antara jawab dan syarat. Makanya ungkapan perhatikan. Ungkapan pada tanbih idza kana al-jawabu la yasluhu an yakuna syaratan. Jawab kan memang bukan syarat. Baik. Lebih bagus kalau apa?
Pada tanbih ini intinya apa? Mata yu'ta nafa rabitah lil jawab, ya idza kana al jawab min wahidatin min hadhihi sab'ah. Al-majmu'ah fi qaulin nazim ismiyatun talabiyatun wa bijamidi wa bima waqad wa bilan wa bitanfisi. Ini bagi para pemula lebih mudah. Ya, pokoknya kalau jawab syaratnya salah satu dari 7 ini maka wajib didatangkan apa? Fa. Contoh ya kawan. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nah, baik. Nama apa saja yang kalian panggil, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki asmaul husna. Ini berupa apa? Jumlah ismiyah. Jawab syarat ayyama tad'u, ya. Baik. Jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Lahul asmaul husna kan jumlah ismiyah. Nah, untuk bisa gandeng maka diberi fa, falahul asmaul husna. Jadi pokoknya nama saja yang kita berdoa dengannya, yang jelas nah itu dari nama-nama Allah, maka semua nama Allah adalah husna. Kemudian contoh untuk talabiyah, wa qaulihi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ittabi'uni ini untuk contoh apa? Talab. Talabnya berupa apa di sini? Talabnya berupa apa Ali? Dari 8 jenis talab. Ini fattabi'uni talab yang berupa apa? Istilahnya ini. Talab berupa apa? Munah, Abdurrahman Munah. Perintah, amar, fattabi'uni. Baik, insyaallah kita lanjutkan untuk berikutnya. Ini faedah tambahan sedikit, butuh apa? Butuh konsentrasi. Antum lihat dulu ayatnya, lihat terjemahannya biar pertemuan berikutnya sudah apa? Betul-betul paham. Yang jelas antum hafal amil-amil yang menjazmkan ini. Semuanya terbagi jadi 2, menjazmkan 1 fi'il dan menjazmkan 2 fi'il. Kemudian bagaimana mengi'rabnya? Kalau yang huruf itu gampang kawan, kita cukup ucapkan la mahala laha minal i'rab. Tapi kalau yang berupa isim ada tambahan yang harus antum pikirkan, yaitu cari kedudukannya dalam i'rab sebagai apa. Nah, baik, barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillah.